Pindah rumah atau pindah keluarga? Karena gue udah sumpek sama rumah gue yang sekarang, mending gue pindah rumah kan? Apa kakak bilang? Kita bakal pindah rumah? Iya dek, di rumah kita yang baru pasti banyak mainan yang mewah. Wah, aku jadi makin gak sabar loh kak. Nah, sekarang kita tinggal nunggu waktunya aja ya. Kalau bisa dipercepat kak. Kira-kira gue bakal pindah ke rumah siapa ya? Hah, ke rumah Pak Satpam? Kira-kira rumah Pak Satpam itu kayak gimana ya? Pasti kecil kan? Barusan kamu ngomongin saya, Dek. Enggak kok pak, saya boleh nanya-nanya dikit tentang rumah bapak enggak? Wah, saya senang banget ditanyain tentang rumah loh. Rumah bapak ada di mana? Rumah saya ada di luar kota, jadi tiap pergi ke sekolah saya harus menempuh waktu 1 jam. Buset, jauh banget. Ya, begitulah yang namanya kerjaan, Dek. Kayak gue punya berita yang hot-hot. Berita apaan tuh, Vel? Gue bakal pindah ke rumah Pak Satpam yang ada di luar kota. Wah, kayaknya seru tuh. Gue mau ikut boleh nggak? Lo yakin? Kayaknya rumahnya berbahaya sih. Yakin, gue suka hal yang berbahaya kayak gitu. Oke, akhirnya gue punya teman. Lalala, jadi seneng dan gak sabar mau pindah ke rumah Pak Satpam. Lo harus hati-hati, Vel. Hah? Hati-hati dari apa? Di sekitaran komplek Pak Satpam itu katanya banyak orang yang hilang. Jangan-jangan nanti lo jadi salah satunya lagi. Ah, nggak mungkin, kan gue pandai bela diri, jadi gue bisa jaga diri. Terus kan dia satpam, jadi rumahnya pasti kecil dan lo pasti rugi. Gue nggak bisa apa-apa karena ini diaturin oleh sistem. Nah, sekarang siap-siap dulu masukin baju, celana. Kakak, kita udah mau pindah ya? Kayaknya kamu jangan ikut dulu deh, Dek. Loh, kenapa kak? Aku udah gak sabar lagi loh buat main-mainan yang mewah. Karena kakak bakal pindah sama teman kakak yang namanya Keisha. Jadi, kamu gak usah ikut ya. Hah? Aku mau ikut, kak. Gak bisa, Dek. Tempatnya itu harus kita uji coba terlebih dahulu. Setelah uji coba, aku boleh tinggal di rumah itu? Iya, boleh. Yeay! Kayla udah siap pindah. Kita sebentar lagi bakal pindah loh. Iya, gue juga udah bawa berbagai macam alat buat bertahan hidup. Widih, pindah ke rumah Pak Satpam dalam hitungan 3, 2, 1. Oh, ini kenapa kita ada di dalam goa ya, Vel? Gue juga nggak tahu apa ini rumah Pak Satpam ya. Dingin banget. Sebentar, gue bakal cek ini tanggal berapa. Kenapa, Kay? Lo jangan nakut-nakutin gue deh. Sekarang tanggal 1 Januari 1926, Vel. Gue bakal makin cantik tiap gue makan atau minum. Karena gue nggak suka makan, jadi mending gue pilih minum aja kan. Gue bisa minum 10 liter dalam sehari. Apa semua orang pada ngeliatin gue kayak gitu ya? Apa mereka terpesona sama kecantikan gue? Hai, kamu murid baru ya? Murid baru? Gue Feli, sahabat terbaik lo. Hah? Kok muka lo bisa beda banget sih, Vel? Iya, soalnya gue bakal makin cantik tiap gue minum. Dan gue udah minum 1 liter. Adek, kamu gak boleh jadi cantik. Emangnya kenapa, Pak? Ini kan muka saya, jadi terserah saya dong. Dulu anak saya juga cantik, tapi sekarang dia bernasib buruk. Kok malah adu nasib sih, Pak? Saya nggak mau ya disamain sama anak Bapak. Saya cuma memperingatkan kamu saja sih. Saya nggak butuh perhatian dari Bapak. Bye. Padahal gue udah minum banyak banget, tapi kenapa kulit gue masih kering ya? Oh iya, tenang aja. Kan gue punya Brightening Moisture Gel dari Skin TV. Mari kita pakai. Dia bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita loh. Tuh, kulit aku langsung jadi glowing. Aduh, gue harus cari air kemana lagi ya? Gue udah keliling-keliling di kota dan kayaknya udah dimusnahin sama adek semua airnya. Kamu nggak mau beli air punya nenek aja, Cuk? Ini air apa, Dek? Kok warnanya merah kayak gini? Minuman itu bisa memberikanmu kecantikan yang lebih dahsyat. Masa sih? Bukannya makin cantik itu cuma berlaku kalau minum air putih aja ya? Coba saja dulu diminum. Nenek berikan garansi kalau tidak berhasil kamu jadi cantik, kamu tidak usah bayar. Oke, kecantikan 1% lagi, aku datang. Bisa tahu rahasia seseorang atau saldo orang? Rahasia aja deh karena lebih berharga kan? Tuturu-turu. Pak supir, kebetulan banget saya ketemu sama Bapak. Ada apa, Non? Non mau pergi? Enggak, saya mau lihat rahasia Bapak. Hah, rahasia Bapak korupsi? Itu artinya... Loh, tolong jangan kasih tahu sama Nyonya ya, Non. Saya mohon. Pantas aja uang Mama tuh berkurang terus. Ternyata kelakuan Pak supir. Saya bakal kasih kompensasi deh buat Non. Kita bakal bagi 50%. Wah, 50%? Oke, setuju. Kamu murid baru ya di sekolah ini? Iya, perkenalkan nama aku Tasya. Karena dia murid baru, gue belum tahu apa-apa tentang dia. Jadi rahasianya isi rumahnya. Rumah lo ada di mana? Aku nggak bisa ngasih tahu. Oh, maaf ya, mungkin itu privacy buat kamu. Guys, mulai sekarang gue bisa lihat rahasia seseorang loh. Kalau gitu lo lihat aja rahasianya si Tasya, si anak baru itu.
Gue udah lihat, tapi gue nggak bisa ngasih tahu kalian. Rahasianya banyak loh, lebih dari satu. Jadi lo harus sering-sering ketemu sama dia. Emang rahasia kalian apa sih? Wah, ternyata kalian punya hubungan rahasia sama Tasya ya? Lo tau dari mana? Enggak, itu nggak bener. Udah deh, kalian nggak bisa bohongin gue. Well, lo mau kemana? Gue mau cari Tasya, mau jadiin dia temen. Lo nggak boleh temenan sama Tasya, dia tuh orangnya nggak baik. Emang rahasia lo apa sih? Jangan-jangan lo punya hubungan rahasia lagi sama si Tasya. Nggak ada rahasianya. Kita kan teman baik, jadi gue nggak punya rahasia apapun. Gue mau sih percaya sama lo, tapi gue penasaran banget sama rahasia-rahasianya si Tasya. Ya udah deh, yang penting gue udah peringatin lo. Mana sih Tasya? Gue nggak ketemu sama dia lagi nih. Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi. Hai Vel, kita pulang bareng yuk. Pulang bareng? Ini kesempatan gue buat lihat isi rumahnya kan. Ini kesempatan bagus. Jadi kamu mau atau enggak? Iya, gue mau. Oke, kita jalan kaki aja ya. Oke, kebetulan rumah gue dekat sama sekolah. Kita udah sampai di rumah gue nih. Rumah lo di mana? Itu rumah aku. Tunggu. Maksudnya lo adalah tetangga gue? Iya, itu bener. Di rumah itu ada keluarga lo nggak? Iya, keluarga aku lengkap. Kalau gitu gue mau main ke rumah lo. Ya, nggak bisa, soalnya rumah aku berantakan. Kalau gitu aku beresin dulu ya. Kayaknya nih anak cuman alasan doang deh. Oke, karena gue nggak dibolehin Tasya buat masuk ke rumahnya, kalau gitu gue diem-diem aja masuk ke rumahnya. 3, 2, 1. Loh, kok ada tamu? Teman gue bakal makin banyak kalau gue tidur atau makan. Tidur aja deh, karena gue juaranya kan. Gue bisa tidur dalam 1 detik. Ya ampun Feli, kok kamu tidur? Ini kan hari pertama kamu sekolah. Aku ngantuk, Mah. Nanti kalau kamu gak dapet temen gimana? Tenang aja, karena semakin aku tidur, teman aku semakin banyak, Mah. Ya udah deh, kalau gitu Mama jadi tenang. Pak, jangan ditutup dulu gerbangnya dong. Kamu sudah telat, jadi kamu tidak diperbolehkan untuk masuk. Oke, kalau gitu, kamu ngapain sih? Sekarang kita udah temenan kan, Pak? Oh iya, karena kamu teman baik saya, jadi kamu boleh masuk deh. Yeay, karena kita temenan, jadi aku nggak dihukum kan, Pak? Gak mungkin dong saya ngehukum temen sendiri. Well, sekarang lo populer banget loh. Hah? Kok bisa? Kan gue nggak ngapa-ngapain. Gue juga nggak tahu. Ingat-ingat deh, lo ada melakukan sesuatu apa? Alah, gue punya keringanan dari sistem. Gue bakal makin banyak teman kalau gue tidur. Ya ampun, lo nggak boleh dapet teman dari sistem, Val. Lah, lo sendiri kan datang karena sistem. Enggak, gue beda. Gue adalah teman yang tulus. Gue nggak percaya jumlah teman gue yang dari sistem aja udah banyak banget. Hai Bu, ada yang bisa saya bantu? Kok kamu yang ngebantu saya? Harusnya saya dong yang ngebantu kamu. Bantu saya gimana ya, Bu? Nih, saya punya bocoran ujian, jadi ini buat kamu supaya nilai kamu bagus. Wah, asik! Terus sekarang nilai kamu udah Ibu ubah jadi 100 semua. Itu semua karena kita teman. Sejauh ini Ibu adalah teman aku yang paling baik. Itu adalah tujuan Ibu, jadi teman terbaikmu. Vel, kita teman kan? Iya, gue berteman sama banyak orang. Kalau gitu gue mau ngajak lo ke rumah gue sebagai tanda pertemanan kita. Tanda pertemanan? Boleh deh, soalnya kan rumah lo kayak istana gede banget. Oke, gue bakal kirim alamatnya di SMS. Jangan lupa datang ya pulang sekolah nanti. Gue gak sabar banget buat datang ke istana. Loh, Kay, lo ngapain di sini? Lo ngikutin gue ya? Iya, gue ngebuntutin lo karena gue khawatir sama lo. Kenapa lo sampai segitunya sih ngebuntutin gue? Karena gue gak percaya lo bisa dapat teman yang tulus selain gue. Idih, pede banget sih lo. Lo itu bukan tulus, tapi lo terobsesi sama gue. Tapi Vel, udah deh, gue gak punya waktu buat ginian. Bye. Halo Jessie, gue udah sampai nih. Loh, kok gue gak dibukain pintu sih? Loh, pintunya gak dikunci. Tapi kenapa isi rumahnya kayak gini ya? Sama sekali kosong. Loh, Vel, rumah gue bukan yang itu. Hah? Pilih diatur tidur atau diatur main? Karena hobi gue tidur, jadi mending gue pilih diatur tidur aja kan? Ya ampun, Nah, kenapa kamu pilih diatur tidur? Itu kesalahan yang besar. Loh, kenapa salah besar, Mah? Sistem bakal ngasih tahu jam tidurnya ke kamu doang, jadi kamu harus ngasih tahu ke yang lain. Oh alah, itu mah gampang, Mah. Gampang sih kalau kamu nggak bohongin orang. Udah, Mama tenang aja. Nanti aku bakal kasih tahu ke Mama jam tidurnya kok. Kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? 1 jam? Vel, udah kesebar berita kalau lo yang milih diatur jam tidur. Emangnya kenapa kalau kesebar? Bakal banyak orang yang nanya ke lo jam tidurnya berapa, termasuk gue.
Oh, kali ini kita harus tidur 1 jam aja kok. Apa? Cuman 1 jam? Ya udah deh, makasih ya, Vel. Vel, apa? Lo pasti mau nanya jam tidur ke gue kan? Lo tahu aja, kira-kira diatur jam tidur kali ini berapa ya? Kita harus tidur selama 1 jam. Apa? Gue nggak percaya. Kenapa lo nggak percaya? Kan sistem ngasih tahu ke gue, jadi lo harus percaya apapun yang terjadi. Muka lo terlihat mencurigakan, jadi gue takut dibohongin deh. Gue nggak mungkin bohongin kalian semua, soalnya kan nanti kalau gue bohong, gue sendiri yang kena imbasnya. Ya udah, kalau gitu gue bakal tidur 1 jam. Wah, sekarang semua orang udah tidur, sekarang saatnya gue tidur juga kan? Eits, kamu nggak wajib buat tidur. Loh, jadi saya nggak perlu tidur sesuai jam yang diatur ini? Iya, nggak perlu karena kamu yang berkuasa. Wah, kebetulan saya belum ngantuk, jadi saya nggak tidur dulu deh ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Seneng deh dikasih kebebasan. Kira-kira hari ini orang harus tidur berapa lama ya? Hah? 24 jam? Wah, kebetulan banget kemarin Mama kurang tidur, jadi hari ini Mama bakal hibernasi. Tapi Mah, apa nggak kelamaan? Enggak dong, bagi Mama yang tidur kebo. Udah deh, Mama mau tidur ya sekarang. Loh, Kay, lu sakit? Iya, gara-gara kemarin gue cuma tidur 1 jam, jadi sekarang gue meriang deh. BTW kalau gue bohongin orang, imbasnya bakal ke gue sendiri kan? Lo salah besar, Vel. Kalau lo ngebohongin orang, bakal ada hukuman besar bagi orang yang nggak tidur sesuai jam tidur. Loh, berarti nggak ada ruginya bagi gue dong. Jangan bilang lo berniat ngebohongin semua orang. Gue nggak punya niat kayak gitu kok. Jadi sekarang gue bakal ngasih tahu lo jam tidurnya ya. Eits, nanti aja ngasih taunya karena kita semua kan bakal ngumpul di aula. Oke, gue bakal kasih tahu di aula nanti ya. Feli, silakan umumkan jam tidur kita sekarang. Kita harus tidur selama 1 jam, Bu.